Satu persatu kader partainya masuk penjara karena korupsi. Nggak yang cewek, nggak yang cowok, mereka nggak malu-malu untuk merampok harta negara. Proyek-proyek dianggarkan triliunan rupiah, di mana mereka ingin merampok uang ratusan miliar rupiah. Partai Demokrat ketika berkuasa bukannya membangun negeri supaya bisa sejahtera. Mereka malah menutupi kebusukan mereka lewat ormas agama dan bantuan langsung tunai supaya rakyat manja. Feeling saya benar adanya. Tapi ini negara hukum. Harus ada bukti-bukti hukum dan kita menunggu dari KPK seperti apa. Pertanyaan saya kepada Partai Demokrat, apakah jargon katakan tidak pada korupsi itu masih berlaku atau masih menjadi ikon yang memalukan? Kadang-kadang politisi itu harus hati-hati. Jangan asal menciptakan jargon, jangan berjanji yang akhirnya kau ingkari. Gak cukup 3 kali, ada kader keempat Partai Demokrat yang tersangkut hukum lagi. Partai Demokrat memegang teguh komitmen untuk mendukung setiap upaya penegakan hukum di negeri ini, termasuk upaya pemberantasan korupsi. Kedua, untuk itu, Partai Demokrat menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan. Kami hanya bermohon agar hukum ditegakkan secara adil. Jangan ada politisasi dalam prosesnya. Juga mari kita hindari trial by the press. Partai Demokrat tidak akan pernah melakukan intervensi terhadap proses hukum dalam bentuk apapun. Meski demikian, sebagaimana yang menjadi ketentuan dalam organisasi, Partai Demokrat tetap akan menyiapkan tim bantuan hukum jika dibutuhkan. Hal ini berlaku sama untuk seluruh kader Partai Demokrat yang terkena kasus hukum. Belum genap 50 hari, kalender 2023 berjalan. Partai Demokrat sudah mencetak sejarah dalam hal penangkapan kadernya yang terlibat korupsi. Setelah Lukas NMB bikin malu partai, usai ditangkap KPK dan sampai hari ini pun masih ditahan. Belum lama ini ada lagi kader Demokrat yang menjadi tersangka karena terlalu ngiler sama lambaian duit. Kali ini kabar yang tak mengejutkan itu datang dari pernyataan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan atau Kejati Sumsel yang menurut lansiran detik.com telah menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi dana hibah sebesar 1,8 miliar rupiah di Bawaslu Prabu Mulih. Ya benar, Kejari Prabu Mulih telah menetapkan tersangka baru berinisial IR di kasus tersebut. Kata Kasipenkum Kejati Sumsel yakni Mohradian dikonfirmasi Detik Sumut pada Sabtu 11 Februari 2023. Iriadi ini ditangkap dalam kapasitasnya selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Sumsel, sekaligus menjabat sebagai Ketua DPC Demokrat Solok, Sumatera Barat. Iriadi ditangkap dan langsung ditahan, menyusul ketiga tersangka lain yang telah lebih dulu ditangkap. Entah apa yang sedang terjadi di tubuh Partai Berlambang Mersi ini, karena seakan nggak ada kapok-kapoknya, kadernya terlibat oleh korupsi. Hanya lokasinya yang berpindah tempat, juga jabatan dan nominal korupsinya yang berbeda. Ya mungkin sekali-sekali kader partainya Mas Ahaye ini perlu ditatar ulang. Kalau perlu selama 7 hari 7 malam sambil melakukan ritual mandi kembang. Plus disuruh menonton iklan legendaris soal seruan bahwa Partai Demokrat berkata tidak pada korupsi. Yang siapa tahu bikin kebiasaan korupsi ini bisa hilang atau diminimalkan. Tertangkapnya kader Demokrat di Solok ini sekaligus menjadi bukti lain bahwa selama ini memang ada masalah serius di internal partai yang masih lekat dengan nama SBY itu. Masa iya mereka korupsi karena bayaran atau pendapatan bulanan kurang banyak? Kalau kita ingat, masalah korupsi ini bukanlah satu-satunya problem
yang bikin AHY puyeng mengawali 2 bulan pertama di kalender 2023. Karena selain Lukas NMB dan Iriadi ini, ada 2 kader lain yang ditangkap karena kasus narkoba dan perbuatan asusila. Sungguh amazing sekali bukan? Ini kalau dalam istilah sepak bola, kader Demokrat sudah bikin 4 gol alias quadrik, tapi dilakukan ke gawangnya sendiri alias melakukan gol-gol bunuh diri. Yang normalnya tak hanya bikin malu, tapi bisa jadi beban mental bagi sang pelatih tim tersebut. Kasihan sekali Mas AHY ini. Gara-gara kenakalan kadernya, citra partai semakin rusak. Kini kapal Demokrat juga tampak semakin miring dan oleng. Mungkin sebentar lagi juga tenggelam. Mundur sajalah Mas AHY.